Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di awal perkuliahan seluruh kamera aktif seperti yang Bapak sudah sampaikan. Jadi di awal perkuliahan seluruh kamera diaktifkan. Masih ada yang belum? Oke, dalam layar saya yang sudah ada Faridah, ada Ila, ada Rohayati, Amanah, Banatul, Nova, Lutfi, Anita, Sekar, Ulin, Cahya. Masih banyak yang belum loh ya. Masih banyak yang belum itu. Saya cek untuk yang bagian pertama. Khofifah Yuliana. Hadirah Pak. Oke. Rohayati. Hadirah Pak. Ar-Rohmah. Hadirah Pak. Oke. Masih ada beberapa loh ya, yang belum kameranya belum aktif ya. Puji Nur Aisyah. Hadirah Pak. Oke. Banatul Khamsah. Hadirah Pak. Oke. Nadia hadirah Pak. Puja Nadia. Baisalam. Puja Baisalam. Ila Nur Aisyah. Hadirah Bapak. Hadirah. Faza. Hadirah Bapak Faza. Oke. Ismi Rahmawati. Anis Sabila. Rizal Fauzi. Soleha. Anita Khayatun Nufus. Hadirah Pak. Anita hadirah. Oke. Ikrimah. Hadirah Bapak. Hadirah. Oke. Lutfi Anissa. Hadirah Pak. Oke. Sekar Salsabila. Hadirah Pak. Oke. Hadirah. Tantri. Hadirah Pak. Oke. Muhammad Anang.
Zulfa. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan. Ini adalah minggu yang ke-10 ya. Untuk minggu yang ke-10, 11, 12, jadi 3 kali berturut-turut insya Allah. Artinya secara berurutan kita akan mempelajari terkait dengan teknik analisis data ya, teknik analisis data itu insya Allah 3 sesi berturut-turut. Kemudian saya akan cek juga terkait dengan ini, dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, karena mungkin ada yang perlu kita tambahkan, kita sisipkan, ada yang terlewat nampaknya untuk yang materi di ikhlas itu. Saya cek ya. Nah, iya. Ya, jadi di pertemuan yang ke-10, 11, 12, jadi yang saya sampaikan teknik analisis data ya. Kemudian saya cek lagi, saya seingat dulu saya sisipkan tetapi belum saya tuliskan di ikhlas ya. Itu terkait dengan populasi dan penarikan atau pengambilan sampel. Nah, jadi populasi dan penarikan sampel itu yang kelewat itu di apa itu harus masuk ke, nanti kita sisipkan di ini pada pertemuan 10, 11 dan 12 ini ya, karena ada 3 berturut-turut, ada yang bisa saya padatkan. Toh untuk untuk topik analisis data, baik yang deskriptif, korelatif, komparatif, ini saat ini Anda pelajari juga itu di mata kuliah statistika. Jadi kalau tidak salah, benar ya, di PGMI semester dasar ini ada mata kuliah statistika kan ya? Nggih, Pak, ada. Nah, itu karena ada itu, artinya penyisipan itu masih dimungkinkan karena apa itu bersamaan dengan itu ya, bersamaan dengan apa tadi, dengan mata kuliah yang kebetulan ada topik yang berhimpitan ya. Itu. Saya cek dulu. Nah, ini ya. Ya, ada materi yang nanti saya tambahkan. Untuk populasi dan teknik pengambilan sampel ya. Nah, saya akan bukakan terlebih dahulu materi tambahannya. Oke. Saya akan kembali ke layar utama. Oke, sudah tampak ya? Tampak di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti materi ini akan saya sisipkan juga di materi yang ke-10 ini. Ya, seperti yang ini. Anda melihat di sini? Halo, kelihatan di Kelihatan, Pak. Di ikhlas? Kelihatan. Ikhlas maksudnya? Ikhlas. Ikhlasnya kelihatan. Ikhlas atau PDF-nya yang kelihatan?
Di e-kelas PDF-nya yang kelihatan, Pak. Di e-kelas kelihatan. Halo, yang kelihatan di e-kelas apa materi PDF? Yang PDF. Materi yang populasi. Materi populasi dan seni. Oh, iya, iya, iya. Berarti harus saya stop dulu ya. Saya stop dulu, saya tambahkan terlebih dahulu yang di ini. Ya. Karena beda jendela ya. Beda jendela, jadi harus Oke, yang ini ya. Yang ini e-kelas ya, betul ya? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Di e-kelas. Ya, kayaknya memang mungkin nampaknya Bapak harus punya HP atau laptop yang dinyalakan untuk kontrol ya. Nampaknya begitu, untuk kontrol biar Bapak tahu apa sebenarnya yang tayang. Nah, ini di materi yang hari ini, kan ini sudah saya lampirkan ya, akan saya tambahkan populasi sampel. Akan saya tambahkan materi PDF. Oke. Oke, di e-kelas ada 2 materi. Oke, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Oke, kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan. ada 2. Ada teknik analisis, penelusuran teknik analisis data. Ini yang saya unggah sebelumnya. Kemudian ada tambahan materi populasi dan sampel. Oke. Oke. Saya akan tutup, kemudian saya akan bukakan yang jendela berikutnya. Baik, ini yang saya tampilkan, yang saya tampilkan ini adalah yang tadi saya unggah di kelas ya. Pembahasan ini penting ya, karena setelah kita mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data ya, bagaimana data harus dikumpulkan ya dengan berbagai macam teknik, kemudian juga dengan menggunakan instrumen ya, instrumen. Jadi ada perbedaan antara teknik dengan instrumen ya. Jadi kalau teknik itu adalah metode, cara bagaimana data itu dikumpulkan, sementara kalau instrumen itu adalah alat untuk membantu proses pengumpulan itu ya. Memang ada yang kebetulan antara teknik ya dan instrumen itu memang ada yang sama, seperti angket ya. Angket itu bisa dari satu sisi menjadi teknik pengumpulan data ya, angket. Di sisi lain angket juga instrumen ya, instrumen angket ya. Tapi kalau wawancara, observasi misalnya itu ya, teknik wawancara, teknik observasi, teknik dokumentasi misalnya, itu instrumennya bukan wawancara, bukan observasi, bukan dokumentasi, tapi adalah pedoman atau panduan observasi, panduan wawancara, panduan dokumentasi. Nah, wujud panduan itu adalah instrumen. Nah, sebelum kita mengetahui data, sudah barang tentu kita juga dari mana data itu berasal. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan, data itu berasal dari mana. Nah, dalam konteks penelitian kuantitatif ya, ini agak berbeda dengan kualitatif ya. Itu memang mengenal ada istilah populasi dan sampel. Nah, ini versi PDF ya, jadi ya
Yang saya bukakan ya saya nggak bisa ngedit secara langsung ya. Populasi sampel ini juga kalau tidak salah karena saya juga pada semester tertentu itu juga mengajar di prodi tertentu untuk statistika, sehingga saya tahu juga bahwa topik ini pun juga dipelajari di statistika kalau tidak salah. Ya, begitu kan? Ada nggak topik ini? Nah, ini ada yang pengen masuk lagi ya. Ya, wah saya harus kembali lagi kemana ini? Anda harus kembali ke presentasi lagi. Hentikan presentasi. Wah. Nah. Oke, masih kelihatan ya? Masih ya? Masih. Masih, Oke. Pak. Nah, di mata kuliah statistika ada topik populasi dan sampel. Ada topik itu? Ya. Ada. Yang benar. Ada enggak? Nonton apa mboten? Halo? Kok orang harus jawab? Nonton, Pak. Nonton. Ya. Oke. Kalau tidak ada ya nggak tahu, tapi seharusnya ada ya. Mengapa seharusnya ada? Karena begini, karena statistika yang Anda pelajari itu kan statistika parametrik. Otomatis ya itu diawali dengan pembahasan ini karena data yang dipakai untuk membuat simpulan, untuk membuat pengujian hipotesis itu kan data ini. Maka otomatis kalau di statistika, karena statistika parametrik ya harusnya ada. Nah, ini apa itu diagramnya, gambarnya, simulasinya adalah semacam ini. Jadi ini adalah populasi atau keseluruhan, atau juga dikatakan universe, ya, universe. Ya. Ini dalam keperluan penelitian, ya, itu diambil sebagian. Inilah dikatakan sebagai sampel. Ini kebetulan saya buat sama ya, mirip, hanya beda ukuran. Beda ukuran. Ini kan sama kan bentuknya, ini sama-sama oval, telur, ini juga telur kan? Yang tampak sama apa beda? Beda ukurannya. Nah, tapi dari segi bentuknya kan mirip kan ya? Mirip. Karena sejatinya sampel yang baik, ya, sampel yang benar, ya, benar sekaligus baik, itu adalah miniatur dari populasi. Apa tadi? Kamu bilang apa? Miniatur dari populasi. Nah, miniatur itu apa? Miniatur apa? Gambaran kecil. Ya, gambaran kecil ya. Ya, bukan gambaran sih sebenarnya ya. Bentuk kecil, ya, bentuk kecil. Ya. Atau ya kecilnya dari sebuah populasi. Ya, ini Anda sudah pernah ke Taman Mini kelas ini atau orang-orang ini mahasiswa yang di kelas ini? Belum. Pernah, Pak. Ayo. Pernah, Pak. Siapa yang belum pernah siapa? Saya. Yang belum pernah? Ya, raise hand yang belum pernah ada berapa orang? Masih banyak yang belum ya? Banyak, Pak. Wah, Banyak. wah itu harus diagendakan itu besok kelas itu. Diagendakan itu. Ya, saya berkali-kali sudah ke sana. Jadi Taman Mini itu kan miniaturnya Indonesia. Maka di sana itu ada anjungan provinsi-provinsi se-Indonesia. Jadi digambarkan dalam anjungan itu. Maka kalau Anda belum bisa keliling Indonesia, maka setidaknya Anda sudah ke Taman Mini. Itu kalau saran saya. Ya, kan ini nampaknya sudah mulai dibuka ya. Ini Jakarta ini level 1 itu beberapa titik sudah dibuka. Termasuk Taman Mini. Di Jawa Tengah itu juga ada. Jawa Tengah itu Semarang itu ada namanya Mairokoco. Ada yang pernah ke sana?
Belum. Ada yang aduh, Belum. waduh, belum lagi. Aduh, ini yang suka pergi-pergi itu gimana? Saya dulu itu ingat sekolah saya itu, guru saya itu kalau kalau ada murid yang nggak pernah pergi-pergi itu pada dibilangin, loh kamu itu dengan ayam aja jauh ayam perginya. Ya, gitu guru saya. Dan beberapa waktu lalu ketika sempat reuni itu masih segar ya, artinya masih sugeng masih itu. Saya ingat pelajarannya itu. Ya, dengan ayam atau kok jauh ayam. Ya. Jadi Mairo Koco itu adalah miniaturnya Jawa Tengah. Kalau tadi Taman Mini itu anjungan-anjungan provinsi, maka kalau Mairo Koco itu anjungan kabupaten kota madya se-Jawa Tengah. Itu makanya kalau nggak ke Taman Mini ya ke Mairo Koco dulu yang dekat, ya, di Semarang. Ya. Oke, kembali ke ini tadi. Saya hanya ya saran saya saja bagi yang belum ya harus kok perlu diagendakan. Ya. Mau nggak ke sana Anda? Taman Mini atau Mairo Koco? Mau. Nah, yang mau silahkan didaftar itu posmanya. Nanti suatu saat pergi. Ya. Baik, ini logika yang dipakai itu adalah seperti ini alurnya. Jadi populasi dalam ukuran jumlah yang besar itu diambil sebagian, sebagian itu diteliti, ya, diukur. Ya, kalau prosesnya pengukuran, ya, dites. Kalau prosesnya adalah pengetesan, kemudian hasil dari sampel ini dipakai untuk membuat simpulan dan kembali simpulannya ke populasi. Jangan lupa itu ya, diambil sebagian, sebagian itu diteliti, diukur, ya, hasilnya menjadi simpulan populasi. Makanya kalau apa itu kalau tidak miniatur, maka simpulannya akan salah. Ya, simpulannya akan salah, ya. Karena dia membuat simpulan yang apa itu bukan dari miniatur. Oke. Makanya prinsip utama dari ini adalah ini. Nah, oke. Kelihatan ya? Di Bongot nggak kelihatan. Kelihatan ya tulisannya? Apa tulisannya? Kelihatan. Apa? Kelihatan, Pak. Apa ini tulisannya? Prinsip Representatif. representatif. Representatif, ya. Representatif bersifat representasi, mewakili, ya, mewakili karakternya. Jadi karakternya itu terwakili, ya. Prinsip ini dapat terpenuhi jika sampel merupakan miniatur atau bentuk kecil dari populasi. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, karakter populasi itu sebenarnya secara umum itu kutubnya hanya ada dua ya. Kutub yang pertama adalah ini. Nomor satu apa ini tulisannya? Homogen. Homogen. Nomor dua ini yang ini bawah sendiri, yang saya stabilo apa ini? Heterogen. Nah, kalau homogen artinya apa? Homogen apa? Yang sama. Heterogen? Yang campuran. Ya, gennya homo. Kalau ini gennya hetero ya. Ya, di sini sejenis. Kalau di sini banyak jenis. Gitu. Nah, dalam penelitian sosial hampir pasti tidak ada yang homogen. Saya berani mengatakan hampir pasti tidak ada yang homogen. Itu. Ini kalau dalam dunia eksak justru bisa, ya, bisa. Karena misalnya yang diteliti itu adalah misalnya udara, yang diteliti itu adalah air, yang diteliti itu adalah misalnya bagaimana kelembapan suhu di suatu wilayah, bagaimana kondisi pencemaran air di suatu sungai, ya, atau bahkan bagaimana
kondisi racun yang ada di wilayah tertentu atau di sumur tertentu yang beracun, misalnya gas beracun misalkan, maka itu homogen, ya, homogen, ya. Nah, kalau homogen sejatinya lebih mudah, tidak banyak problem maksudnya. Termasuk dalam tubuh kita, cairan yang ada dalam tubuh kita, misalnya darah itu ya, darah itu homogen. Darah yang ada di tangan, darah yang ada di kaki, darah yang ada di kepala, yang ada di tubuh itu sama apa beda? Sama apa beda? Sama. 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 Ya, ya, darah dalam tubuh kita itu sama. Makanya ketika mau dicek, diambil di bagian mana saja, tidak ada masalah. Mau diambil dari tangan kanan, tangan kiri, ya tidak ada masalah. Ya, tidak perlu misalkan seorang laboratorium pengambilan sampel misalkan, dia harus mengambil darah dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, di punggung itu kan nggak perlu. Mengapa tidak perlu? Karena homogen itu tadi. Sudah sama, ya. Dan pengambilannya ya tidak harus banyak-banyak. Mengapa tidak harus banyak-banyak? Ya karena sudah bahkan mungkin beberapa tetes, beberapa mili sudah cukup. Sudah mewakili. Karena apa? Karena sudah larutan itu sudah sama. Seluruh tubuh itu sama karena sirkuler, berputar kan, darah itu berputar, dipompa oleh jantung, mengalir ke seluruh tubuh, sehingga sama saja. Sama halnya misalnya kalau Anda membuat teh ya, teh manis misalnya di satu gelas, kemudian diaduk, Anda mengambil 1 sendok kecil di bagian manapun nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Mau yang atas, mau yang tengah, mau yang bawah, setelah diaduk loh ya, memastikan bahwa larutannya tercampur dengan baik, maka itu homogen. Ya. Sama dengan seseorang yang masak, misalkan sayur sudah diaduk, maka dia mau mengambil sampel, ingin merasakan, mengecek ya, misalnya keasamannya, keasinannya, kepedasannya, misalkan, itu nggak ada masalah. Tetapi manakala itu adalah belum diaduk secara merata, memang bisa jadi adalah nanti ada error di bagian tertentu berbeda. Nah, itu kalau dalam konteks itu iya. Tapi kalau dalam ilmu sosial, hampir pasti tidak ada yang seperti itu. Adanya itu adalah nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 atau nomor 3. Saya tutup dulu. Ya. Coba kalau yang contoh kondisi sosial yang heterogen. Contohnya di mana? Ada yang bisa? Ada yang bisa membuat contoh? Sambil saya panggil. Sifaul Jannah. Ada Sifaul Jannah? Ada, Pak. Oke. Bisa membukakan contoh kondisi heterogen dalam konteks sosial? Cuita Malam, Cuita Fani. Iya, Bapak. Nah, bisa memberikan contoh? Tidak bisa. Belum, Bapak. Hah? Margi lurus apa margi lurus itu? Ya. Pak. Ya, margi itu kalau bahasa Jawa gili. Gimana margi? Bisa contoh? Contoh heterogen dalam konteks sosial. Betul. Octavia Ningsih. Mana Octavia? Octavia. Halo. Tampakkan timurmu. Ya. Bisa memberikan contoh? Telepon, Pak. Lu kok pripun? Wong di sini layar kamera aktif kok si pripun. Berarti durung connect. Contoh
konteks sosial yang heterogen. Nah, dereng saged. Khofia Dwi Deswita. Khofia? Hadiro, Pak. Apa? Ya, oke. Contoh konteks sosial heterogen. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Pak. Ya, silahkan. Apri. Contoh sosial yang heterogen itu kayak warga Indonesia memiliki beragam agama, terus kuliner dan budaya. Kuliner dan budaya. Ya, konteks sosial ya. Ya, konteks sosial itu adalah ya, saya luruskan ya, itu ragam. Konteks sosial itu misalnya masyarakat. Nah, Anda penelitiannya masyarakat. Afriani, aslinya mana? Cilacap, Pak. Cilacap. Misalnya saya bilang masyarakat Cilacap. Kalau saya bilang masyarakat Cilacap, itu siapa ya? Kalau saya bilang masyarakat Cilacap itu siapa? Siapa? Objeknya. Ya, kalau saya bilang masyarakat Cilacap itu berarti siapa saja? Ya, warga masyarakat yang ada di Cilacap. Ya, semua warga yang ada di Cilacap. Ya, semua yang tinggal di Cilacap. Ya, bahkan kalau dia misalkan kalau penduduk Cilacap nanti berbeda. Tapi kalau warga bisa aja kan mereka yang ber-KTP tidak. Ada yang lahir, ada yang umurnya juga masih bayi, ada yang balita, ada yang anak, ada yang remaja, ada yang manula, ada yang Islam, ada yang non-Islam, ada yang pegawai, ada yang petani, ada pedagang, ada semua orang yang ada di Cilacap itu kan warga Cilacap, masyarakat Cilacap. Itulah contoh heterogen. Itu heterogen kan, pendidikannya juga sangat ragam, umurnya ragam, pekerjaannya ragam, tinggalnya ya ragam. Ya, jadi seperti itu adalah yang heterogen. Sekarang kalau contoh yang relatif homogen atau relatif heterogen, ayo siapa yang bisa? Contoh yang tengah-tengah, bukan yang homogen, bukan yang heterogen, tapi yang relatif homogen atau relatif heterogen. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Contoh konteks sosial yang relatif homogen atau relatif heterogen. Ayo. Mahasiswa UIN Saizu bisa nggak, Pak? Gimana? Mahasiswa UIN Saizu. Oh, bisa. Oke, mahasiswa UIN Saizu itu relatif homogen, relatif heterogen. Mengapa dikatakan relatif? Iya beda, tetapi tidak beda-beda banget. Ini ya. Beda dengan warga masyarakat Cilacap tadi. Masyarakat tadi umurnya rentangnya jauh banget. Tapi kalau mahasiswa UIN Saizu kan rentangnya udah jelas, apalagi mahasiswa S1. Nah, itu kalau mahasiswa S2, S3 rentang umurnya lebih panjang. Mahasiswa S1 itu kan yang paling muda sekian, paling tua sekian, pendek jaraknya. Agamanya jelas, Islam kabeh. Walaupun setelah menjadi UIN jadinya bisa aja mahasiswa non-Islam belajar memungkinkan. Nah, kemampuannya ya rentangnya tidak beda, ya ada rentangnya, tetapi tetap masih dalam kadar tertentu. Beda dengan masyarakat tadi. Ya, semuanya sudah mengalami aliyah atau SMA atau SMK. Kalau mahasiswa kan begitu. Nah, jadi misalnya suatu populasi yang ada di suatu wilayah tertentu, apakah mahasiswa, apakah siswa, ya, itu relatif homogen. Ya, begitu. Kalau mahasiswa mahasiswa Indonesia itu ya relatif homogen, cuma rentangnya lebih lebar. Tapi kalau mahasiswa UIN, nah itu rentangnya lebih pendek. Tingkat keragamannya berkurang. Oke, jadi begitu. Kalau di tingkat sekolah di bawah mahasiswa itu hukum homogenitasnya lebih tinggi.
Misalnya pelajar SMK, pelajar aliyah, ya, santri pondok pesantren titik-titik, ya, mana misalkan, itu otomatis rentangnya adalah lebih pendek. Maka dikatakan relatif homogen. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Betul? Lanjutkan ya. Oke. Dilanjutkan kembali. Ini saya nggak terangkan lagi ya. Ini tadi sudah saya terangkan, nggak perlu saya jelaskan ini ya. Ini sudah. Nah ini kalau dibuat gambar begini. Ini buat gambar. Ada beberapa. Ini homogen namanya. Ini saya ambil satu saja, saya teliti, saya ambil ini ya. Ini misalkan ada hitam-hitam ini. Ada berapa ini? Halo, ada berapa? Ada berapa hitam-hitamnya? Ada berapa? 7. Oke, 7 bentuknya sama, warnanya sama, ya itu namanya homogen. Mau saya ambil satu saja sudah cukup untuk diteliti. Ya. Tapi kalau semacam ini, nah ini. Ada berapa isinya? Dalam kotak? 5. 5 pompat. 5. Oh. 5 dengan beda. Ya, 5. Warnanya ada yang sama? Tidak. Tidak. Tidak ada. Bentuknya ada yang sama? Bentuknya ada yang sama? Tidak. Itu namanya heterogen. Heterogen. Betul-betul heterogen. Meskipun hanya 5, tetapi warnanya beda, bentuknya juga beda. Nah, ini kalau seperti ini relatif. Ya, coba ada berapa ini? Ada berapa? Ayo dihitung, ada berapa? 12. 12. Oh, 12. 12. Ada yang sama? Ada. Ada. Kan ada yang sama itu kan? Semuanya ada, kebetulan malah jumlahnya sama. Ada 4 macam, ya, ada 4 macam, ya, 4 jenis dengan jumlah yang kebetulan sama. Nah, kalau semacam ini, saya ambil satu saja yang diteliti, yang hitam misalnya, maka yang segitiga, ya, itu yang apa itu bentuknya? Ya, pokoknya bentuk yang lain selain hitam itu nggak ada mewakili. Makanya kalau mau saya ambil biar keterwakilan, maka karena ini ada 4 macam, setidaknya kan 4 yang harus saya ambil kan. Coba ya, saya ambil kan warna apa saja kalau saya ambil 4. Kalau saya ambil 4, yang diambil warna apa? Hitam, biru, merah, sama kuning. Hitam, merah, biru, kuning. Ya, itu. Mengapa kok memilih itu? Kalau pertanyaan, mengapa kok memilihnya 4 macam berbeda? Biar saling mewakili. Mewakilkan semua. Oke, sehingga mewakili semua. Jadi sama halnya misalkan ada mahasiswa UIN mau diambil sampel misalkan. Ya biar keterwakilan berarti ya ada mahasiswa yang etik, ada yang mahasiswa yang FASA, ada yang mahasiswa FEBI dan seterusnya. Ada yang semester 5, ada yang semester 7, ada yang semester 3 dan seterusnya. Itu dengan keterwakilan itu, maka bagaimana memotret mahasiswa itu akan lebih pas. Oke. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Nah, dalam konteks apa itu? Konteks ini kan Anda apa itu sudah tahu juga ya statistika ya. Ini ada istilah N besar, ya, N besar dan N kecil. Jadi populasi itu umum atau lazim disimbolkan dengan N. Kemudian sementara kalau yang sampel itu biasanya N kecil hurufnya. Ya,
Kemudian kalau Anda simbol-simbol parameter seperti ini yang di statistika ya, kalau menggunakan simbol-simbol Latin, ini adalah yang populasi. Sementara kalau yang menggunakan bukan yang Latin, itu adalah yang sampel. Misalnya mu atau mu, kemudian di x, ya. X itu sampel, ya. Tapi kalau X bar itu rata-rata untuk sampel. Tapi kalau mu rata-rata untuk populasi. Seperti ini, misalkan ini simbol apa ini? Yang dalam kursor ini? Yang dalam kursor ini simbol apa ini? Yang ada angkanya 2 ini? Hah? Halo, simbol apa ini? Ragam. Loh. Hah? Ragam. Ya, kalau dalam statistika apa namanya? Namanya apa? Omega apa ya, Bang? Kok omega? Omega itu nanti ya apa itu telur mengandung omega 3 ikan salmon, ya. Ayo, simbol apa ini kalau statistika? Halo. Ini statistika gimana? Variasi populasi. Nah, atau varian, ya. Ini varian, ya. Varian. Ini varian. Nah, kalau sampel simbolnya apa? Simbolnya apa? Kalau sampel simbolnya apa? Halo. Sampel simbolnya apa? S. Hah? S. Nah, S ya, S kuadrat. Orang mau S tok. S kuadrat. Iya. Iya, kalau S tok apa? S tok apa? S saja. Kalau S tanpa kuadrat apa? Waktu. Loh, di statistika konteksnya statistika. Simpangan baku. Nama lain simpangan baku apa? Nama lain simpangan baku apa? Nama lain simpangan baku menopo? Halo. Loh, kok macet? Nama lain simpangan baku apa? Yang populer juga di statistika itu? Deviasi napa nggih? Deviasi standar. Iya, deviasi standar. Standar deviasi. Kualik no. Kalau bahasa Inggrisnya namanya ya standar deviation. Kalau di Indonesia namanya deviasi standar. Nah, atau juga simpangan baku. Ya, simpangan baku, deviasi standar, standar deviasi itu simbolnya itu adalah S tanpa kuadrat. Tapi kalau yang ini sigma kecil, ya kan? Ini namanya sigma kecil. Sigma kecil, sigma itu ada 2, ada sigma besar, sigma kecil. Ini namanya varian. Oke. Nah, populasi itu ada populasi yang terbatas, ada populasi yang tidak terbatas, ya. Ya, populasi yang tidak terbatas itu kan ya sesuatu yang terus-menerus ada pertambahan, ya. Jumlah penduduk itu kan ya kalau mau fix ya tidak mudah karena penduduk itu kan dinamis, berubah, ada yang lahir, ada yang meninggal, ya. Nah, terus itu. Begitu juga kalau misalkan populasinya aslinya terbatas, tetapi modelnya model pengembalian. Jadi model pengembalian, misalkan nama mahasiswa PGMIC, ini kalau arisan ya, arisan, kebetulan buat arisan, ini yang terdaftar namanya ada 51, ditulis namanya, masukkan ke kaleng misalkan, ya, kemudian diambil keluar, tapi setelah terambil, dikembalikan lagi, maka itu ya tidak akan ada habis-habisnya. Jadi kalau di
ambil, tapi kemudian dikembalikan lagi, nggak ada habisnya. Nanti rampungnya kapan? Itu nggak ada rampungnya. Tapi kalau yang diambil kemudian tidak dikembalikan, maka itu nanti menjadi berbeda tingkat peluangnya. Kalau ini mahasiswa kelas C, ini ada 51, maka ketika saya ambil satu mahasiswa secara acak, maka peluangnya Anda muncul itu adalah 1/51. Karena banyaknya peluang itu adalah 51, kemudian saya ambil misalkan namanya siapa? Namanya Ila Nur Aisyah, itu seberapa peluangnya untuk mewakili teman-teman dengan diambil acak itu ya 1/51. Tapi ketika itu tidak saya kembalikan nama itu, berarti kan yang di kotak tadi tinggal 50. Maka misalkan saya ambil berapa peluangnya Ikrimah misalkan, itu tidak lagi 1/51, tapi 1/50. Terus dia akan berkurang nanti ketika sudah terambil 50, tinggal dikalikan 1, maka peluangnya akan 100%. Makanya kalau arisan misalkan yang dapat terakhir itu sifatnya pasti ya. Sudah dikocok 50 kali tinggal 1 orang, pasti dia akan dapat. Mengapa pasti? Ya karena sudah tidak ada yang lain lagi. Gitu. Jadi peluang dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar apabila tidak dengan model pengembalian. Itu sudah Anda pelajari dulu saat saat belajar teori peluang atau probabilitas. Probabilitas itu Anda pelajari kapan dulu waktu itu? Anda belajar teori peluang, probabilitas pertama kali kapan? Kapan? Halo? Nah, ini udah pada tutup apa? Kok ditanya nggak ada yang jawab? Anda belajar teori peluang, probabilitas dulu kapan? Belum. Kapan? Lupa. Oh. Kesupen, Pak. SMP kayaknya. Kapan? Kira-kira kapan? SMP kayaknya. Oh iya, kalau dilihat dari materi itu SMP, Anda sudah belajar peluang itu. Contohnya itu adalah kaitannya dengan dadu. Ya, mata dadu masih ingat? Atau koin? Ingat? C. Iya. C. Itu statistika. Masih ingat tapi lupa. Loh, ya namanya tidak ingat. Masih ingat tapi lupa. Ingat sebagian, lupa sebagian. Masih ingat tapi lupa. Gimana? Ingat sebagian, lupa sebagian besar. Ya, itu namanya ingat sebagian kecil, lupa sebagian besar. Nah, itu di statistika ada loh. Probabilitas itu apa belum dipelajari? Apa enggak ada? Lupa. Ya, wes anggar kelalen iki ya. Nah, ini simbol-simbol ini ya. Simbol-simbol ini misalnya ya, ini sudah ada di statistika lah, ora perlu urakan lagi. Oke, kerangka penarikan sampel atau sampling frame, keseluruhan unit atau individu yang ada dalam ruang lingkup yang sedang diteliti atau dibicarakan yang tidak diduga karakteristiknya. Ya. Nah, kemudian itu ada beberapa formula jadinya. Ada juga tulisan saya, teknik pengambilan sampel. Coba tak close dulu. Apa sudah saya unggah di drive saya? Ya, saya jadinya ada juga drive-nya itu. Sampel mungkin. Coba saya cari, moga-moga ada. Kalau nggak ada ya saya harus membuka membuka dulu. Membuka
membuka file dulu. Bentar. Teknik. Oh iya, di drive saya belum ada ini. Oke, di drive saya belum ada. Nanti tak cari lagi. Tapi di statistika saya ada. Oh iya ini. Oke. Oke, saya akan kembali dulu. Jadi seharusnya di statistika itu ada. Karena statistika yang Anda pelajari tadi saya katakan itu adalah statistika parametrik. Di mana statistika yang mengacu kepada data sampel, bukan data populasi. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Halo? Belum, Pak. Belum. Saya cek lagi yang hadir. Amanah Nuraini. Hadir, Pak. Hadir. Nova, Nurfani. Hadir, Pak. Oke. Laila Indah. Boten wonten. Hadiroh, Pak. Mana? Oke. Dwi Anggraini. Hadiroh, Pak. Oke. Alfi. Boten wonten. Anugrah. Hadir, Pak. Oke. Fadil. Asidik. Ada? Mic-nya orang aktif. Oke. Khairul Fikri. Muhammad Khairul Fikri. Tidak kelihatan. Faridah Aryani. Hadir, Pak. Oke. Andrian Syah Subekti. Hadir, Pak. Oke. Anindya Salsabila. Hadiroh, Bapak. Hadiroh, Pak. Oke. Dirbi Handika Akmal. Hadir, Pak. Oke. Afriani Sulistia. Hadir, Pak. Oke. Dwi Ageng. Boten wonten. Nadia. Hadiroh, Pak. Oke. Cahya Tiara. Hadiroh, Pak. Oke. Ika Nur Khairunisa. Hadir, Pak. Aduh temen suarane. Azniatul Maulida. Boten wonten. Ulim. Boten wonten. Nisrina. Hadiroh, Pak. Oke. Ikhdanani. Boten wonten. Latifah. Boten wonten. Anis. Hadiroh. Oke. Nurlinda. Hadir, Pak. Oke. Ristiana. Hadiroh, Pak. Oke. Nadia. Mana? Nadia mana? Boten wonten. Syifa. Hadiroh, Pak. Baik. Saya akan lanjutkan sedikit lagi. Jadi materi ini, materi populasi sampel ini berkenaan dengan ya sumber data itu ada yang kita ambil semuanya, ada yang kita ambil sampel ya. Nah, dalam konteks penelitian kuantitatif itu sudah lazim atau umum penelitian itu mengambil sampel ya. Nah, sejatinya dalam kehidupan sehari-hari pun juga itu pengambilan sampel itu adalah
suatu fenomena yang biasa, ya sering kita lakukan. Tapi diingatkan bahwa agar kesimpulan itu tidak keliru, ya kesimpulan kita tidak salah, itu memang harus memenuhi prinsip representatif. Ya. Apabila sampelnya itu memenuhi prinsip representatif, maka simpulan kita itu akan mendekati, ya setidaknya mendekati dari kondisi populasi. Ya, memang persis tidak sih, karena kondisi penelitian sosial yang heterogen atau relatif homogen atau relatif heterogen itu tidak memungkinkan secara plek, ya plek itu adalah 100% persis itu ya tidak mungkin. Tapi dengan dengan formula tertentu, dengan mengambil jumlah ukuran tertentu, itu ada formulanya, maka tingkat kekeliruan itu akan kecil. Kalau tingkat kekeliruan kecil, berarti tingkat keakuratan itu akan besar. Ya, cuma memang dalam berbagai tabel tentang sampel minimum yang terambil, itu membawa konsekuensi kalau ingin tingkat kekeliruannya kecil, sudah barang tentu dituntut jumlah sampel yang lebih besar. Itu adalah konsekuensinya begitu ya. Jadi kalau tingkat kekeliruannya itu kecil, maka pengambilan sampel harus lebih besar ya. Gitu, itu konsekuensinya. Sebentar saya akan lihat lagi di ya, tadi jadi ada penentuan jumlah sampel, kemudian tabelnya coba saya lihat ada enggak yang di situ ya. Oh, kok nggak ada ya? Oh, nggak ada. Saya harus pakai cuplikan dari buku lain ini. Oke, ini cuplikan dari buku statistika saya. Saya tayangkan. Dan Anda bisa dari beberapa buku. Kalau buku secara khusus tentang sampel itu ada beberapa ya. Salah satunya ada Schaeffer, ada yang Indonesia itu ada di referensi itu ya, yang khusus ya, tentang bagaimana pengambilan sampel. Ya, Supriya, lupa namanya. Nah, ini kelihatan ya? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini cuplikan dari buku saya, statistika, ini bab 5. Bab 5, statistika, pengantar statistika. Anda cari di online ada kok. Anda cari di online itu. Anda cari di online, di Tokopedia ada. Kalau tidak salah di Tokopedia atau di Shopee. Anda biasa beli Shopee kan ya? Halo, Anda beli, ada yang terbiasa beli online? Belanja online? Baju. Oh, baju. Ada. Iya, masa belinya baju. Sekali-kali cobalah beli buku. Buku pengantar statistika. Pengantar statistika. Nah, itu kalau Anda cari di di Tokopedia. Tokopedia ini ada enggak ya? Buku saya di Tokopedia. Oh, kok enggak ada ya? Sudah habis mungkin ya. Sudah habis, belum dicetak. Di Tokopedia tidak muncul. Ada banyak, silahkan kalau yang Anda buka yang Shopee ya juga bisa ya. Buku pengantar statistika.
Nah, ada di Bukalapak, ada kalau di Bukalapak. Oke, saya coba. Sekarang harganya mahal ya. Ini saya apa ya? Saya screenshot ini. Saya screenshot biar saya bisa membuka di ya, kelas C. Kelas C. Oke, sudah saya kirim di grup itu. Coba dicek. Sudah dilihat ya? Di grup. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya itu. Nah, Anda bisa, ini cuplikan bab 5. Ini cuplikan bab 5 dari buku itu. Ya, kalau beli kok agak mahal ya sekarang. Dulu saya kalau jual biasanya hanya 25 ya. 25-30 ribu. Sekarang berapa itu harganya? Tertulisnya berapa itu? 51. Nah, itu ya. Ya. Ini cuplikan bab 5. Di bab 5 ini saya sampaikan tabel. Nah, ini ada tabel. Tabel. Kelihatan ya tabelnya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini tabel Krejci Morgan. Ini dari sini ada, ini lanjutan sebenarnya ya. Ini 2 kolom ini, terus kolom yang ketiga ini lanjutan kolom 1. Terus kolom kelima, ini lanjutan kolom 3. Jadi ini berlanjut sebenarnya. Kalau saya buat memanjang kan nanti menjadi, sehingga ini memanjang. Kolom 1-2 berlanjut 3-4 berlanjut 5-6 begitu seterusnya. Di sini ada mikrofonnya mungkin yang bocor. Halo? Mikrofonnya yang bocor. Oke, ada mikrofon bocor. Mikrofonnya siapa? Halo? Mic-nya siapa itu? Mic-nya siapa yang bocor? Oke. Masih ya? Masih bocor mic-nya? Oke. Tuh. Ini repotnya kalau mic bocor yang bersangkutan nggak sadar. Nah, ini ada ketika populasinya tertentu, berapa sampel yang terpilih. Jadi N kecil di sini adalah sampel. Sampel di sini adalah sampel minimum. Minimum secara umum. Jadi misalkan sekian, lah kok masih besar Pak? Iya. Tapi kan Anda cermati, ketika populasinya itu besar banget, maka tingkat kenaikan sampelnya itu sedikit. Contoh ini ketika 50. Kelihatan ya, kursor saya ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ketika populasinya 50, sampelnya berapa? Masih tinggi banget. Iya, karena jumlahnya kecil. Tapi coba ketika populasinya 300. Ini sampelnya sudah turunnya banyak selisihnya. Artinya selisih dengan antara sampel dengan populasi itu jauh. Ya. Sekarang misalnya mahasiswa YIN Win Saizu. Mahasiswa Win Saizu itu 15.000. Nah, ini sekarang. Berapa sampelnya? Sampelnya cukup segini. Nah, selisihnya kan jauh ini. Ya, ini berapa persen? Kalau 10% berapa? 10%-nya 15.000 berapa? Halo. 10%-nya 15.000? 1.500, Pak. 1.500. Kalau 5%-nya? 5%-nya? Wah, orang pintar itu. 7.500, Pak. Lah, gimana kok bisa 7.500? 750. Nah, kalau 2,5%-nya? Dua setengah persennya? Halo, macet maning.
2,5%-nya berapa? Kayaknya orang pintar hitung-hitungan kelas iki. Kalau 5% itu 750, 2,5% berarti 375. nah, separohnya 750. Berarti kalau melihat tabel ini, ya, mahasiswa UIN, saya sekarang ini, existing sekarang ini adalah 15.000, ini hanya 2,5% saja. 3% aja tidak ada, apalagi 5%, ya. Beda dengan kalau sampelnya sedikit ini coba. Ini kalau 100 populasi, ya, sampelnya 80. 80 ini berapa persen? Berapa persennya 100? Malah bingung kan, diajak hitung-hitungan. Diajak hitung-hitungan bingung. Ini sampelnya berapa persen? 80. Iya 80, wong ini ya pakainya sing pas kok, ya. Kalau saya ambil ini, ya. Ini 400. Ya, 400. Ya. Ini berapa persen? Berapa persennya ini? Ayo, kira-kira aja, kira-kira nggak pakai persis, kira-kira. Kira-kira. 40 atau 30-an. Oh, kok 30? Hampir 50, ngitungnya piye toh. Ini kalau separohnya 400 itu berapa? 200. Nah, ini kan 200 kurang sedikit. Makanya bukan 40-30, itu hampir 50. Membacanya kan begitu. Hampir 50%. Sementara kalau ini tadi 80%. Berarti persentase itu akan berkurang kalau populasi semakin besar. Kayak tadi 15.000, di sini hanya 2,5%. Nah, apalagi kalau ini, ya ini 1 juta. 1 juta hanya segini, ya. 1 juta itu 10%-nya berapa? 100. 100 apa? Kok persentase berbingung? 10%-nya 1 juta berapa? Juta. Ternyata pada bingung-bingung. 10%-nya 1 juta berapa? 100.000. 100.000. 100.000. 1%-nya 1 juta berapa? 10.000. 10.000. Berarti kan ini 1% aja tidak ada. Oke, tidak dihitung-hitungan malah mumpet kayaknya ya. Ini ada juga di halaman berikutnya. Ini juga ada tabel. Tapi di sini ada tabel pilihannya. Pilihannya itu ada 3. Kalau ini populasi tadi hanya populasi dan N gitu aja. Ini ada N kecilnya itu dibagi menjadi 3 macam. Mau yang 1%, 5%, atau 10%. Ya. Ini maksudnya tingkat kekeliruannya. Tingkat kekeliruannya ya. Kekeliruannya. Jadi kalau tingkat keakuratannya ini 99, ini 95, ini 90. Itu. Ini jadi maksudnya 10% ini keakuratannya 90. Ya. Ini otomatis tadi saya katakan di depan, kalau ingin tingkat ketepatannya itu mendekati 100%, karena tidak mungkin bisa 100% ya, ini konsekuensinya memang sampel lebih besar. Ya ini aja misalkan ini 300. Ya 300 ini ada 3 macam pilihan. Kalau mau 99%, 207. Kalau 95, 161. Kalau pengen 90%, 143, kan beda-beda. Semakin signifikansinya di sini semakin kecil, yang membawa akibat tingkat keakuratannya semakin tinggi, maka dituntut jumlah sampel yang lebih besar. Oke, ini yang berikutnya formula-formula ini kalau dihitung secara manual. Itu cuplikan dari buku saya bab
berapa tadi? Bab 5 ya. Ini tertulisnya saya salah ini. Ini foldernya saya tak kasih bab 6. Ini foldernya bab 6 padahal aslinya bab 5. Salah penulisan folder. Oke. Oke, saya akan cek lagi kehadirannya. Terakhir. Ada yang mau bertanya dulu? Boten? Ada yang tidak bisa bertanya? Ada yang mengalami kesulitan untuk bertanya? Tidak ada. Tapi saya sudah saya panggil semua ini, kecuali tadi yang saya panggil tapi tidak menjawab. Ya. Saya belum, Pak. Sudah, mau sampai orang ngering tadi. Ya. Pak, tadi sinyalnya jelek, Pak. Oh, sinyalnya yang jelek. Jadi enggak. Ya. Tadi saya itu Pak memperhatikan, Pak. Ada saya cek sekali lagi nih, yang tadi saya panggil tapi menengahi, belum respon. Saya utur dari atas. Asniatul. Cepat tapi. Ulim. Hadirah, Pak. Ifda. Latifah. Nadia. Alfi. Dwi Ageng. Hadir, Pak. Puja. Hadirah, Pak. Muhammad Anang. Ismi. Zulfa. Hadirah, Pak. Siapa? Ismi hadirah. Ismi, Pak. Ismi. Zulfa. Anis. Hadirah, Pak. Siapa? Anissa Bila. Terus Rizal. Khairul. Soleha. Zulfa hadirah, Pak. Siapa? Zulfa. Zulfa. Oke, ada lagi yang lewat? Yang lewat ada enggak? Santi. Siapa? Santi. Oktavianingsi Susanti. Sudah. Sudah, tadi kan sudah. Ada lagi? Ada yang lewat? Wes ya, Surano sing jawab berarti kan, ya kalau ditanya sudah ada yang lihat. Oke, jadi mundur sedikit. Jadi dalam apa itu schedule kelas itu sebenarnya 3 sesi ini itu sekarang deskriptif, korelatif, komparatif ya. Tapi saya sisipkan dulu populasi sampel ya. Masih ada 2 sesi untuk analisis data. Jangan lupa Anda di samping konten cuplikan materi yang saya kirimkan di kelas atau juga di Google Classroom, tentunya Anda tetap membuka referensinya. Jangan lupa, karena tetap referensi yang saya sampaikan itu ya, itu tetap sumber dari situ. Sementara untuk teknik analisis ini erat kaitannya dengan sejumlah referensi statistika. Referensi statistika ya, ini terkait banget dengan topik teknik analisis data. Ya, oke. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ya, saya belum menyampaikan tugas untuk hari ini, ya, karena sejatinya 3 sesi ini adalah satu topik besarnya. Ya. Demikian kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.